5386. Selain itu, mereka juga dapat merasakan bahwa kekuatan dunia di alam semesta kecil sangat murni, bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kultivator Orde ke-7 biasa. Ini mungkin efek dari subtri pohon dunia, yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan dunia. Ini juga alasan mengapa fisik alam semesta kecil yang berbeda dari kultivator Orde ke-7 lainnya, memungkinkan dia untuk menekan rekan-rekannya dalam hal kekuatan tempur. Semakin murni kekuatan dunia, semakin kuat kekuatannya. Meskipun mereka agak iri, tidak ada yang cemburu. Subtri pohon dunia adalah hal yang baik, tetapi hanya dengan yang dapat menampilkan efek terbesarnya. Bahkan jika kultivator Orde ke-8 lainnya dapat memperolehnya, mereka hanya akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sedikit, tidak seperti yang yang aliran waktu dunia semesta kecilnya berbeda dari dunia luar dan dapat memperkuat efek sub pohon hingga batasnya. Orde ke-8 dan ke-9 adalah pilar ras manusia, tetapi para Master Orde ke-7 seperti yang adalah harapan masa depan ras manusia. Jadi hari itu di Blue Sky Pass, ketika Yang memperoleh subtri pohon dunia, Ding Yao dan yang lainnya tidak mengambilnya, malah membiarkannya menyimpannya. Wajah leluhur tua masih pucat. Meskipun dia telah memulihkan diri di sini dan telah dipelihara oleh lotus pemanasan jiwa, tidak mudah bagi jiwanya untuk pulih. Namun, dibandingkan dengan ketika dia baru saja kembali dari ruang sarang tinta, situasinya jauh lebih baik. Pada saat ini, leluhur tua Smile memberitahu Xiang San dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di ruang sarang tinta hari itu, menyebabkan ekspresi keempat komandan resimen menjadi serius. Meskipun mereka telah menerima banyak informasi dari jalur gunung lain, itu sama sekali tidak sedetail yang dijelaskan oleh leluhur tua Smile. 22 Master Ras Manusia Orde ke-9 telah memasuki sarang tinta bersama untuk mengumpulkan intelijen, tetapi begitu mereka masuk, mereka disergap oleh 50 Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu, apakah itu ras manusia Orde ke-9 atau Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, tak satu pun dari mereka menahan diri sedikit pun. Pada akhirnya, 4 dari Raja Kerajaan telah mati sementara 2 dari Orde ke-9 telah menghancurkan diri sendiri. Hanya dalam beberapa lusin napas, 6 kultivator tertinggi dari 2 ras telah mati secara total. Ras manusia dengan sengaja meninggalkan 22 sarang tinta Raja Kerajaan. Klan Tinta Hitam pasti sudah menebak niat ras manusia untuk memasuki ruang sarang tinta, jadi mereka mengatur penyergapan di sana terlebih dahulu. Leluhur tua Smile terkesiap. Xiang San mengerutkan kening dan berkata, menurut laporan pertempuran sebelumnya, Tuan Kerajaan Yin yang pas melarikan diri, apakah leluhur tua merasakan auranya di ruang sarang tinta? Lebih dari 100 zona perang manusia telah ditenangkan, tetapi tidak semua Raja Kerajaan terbunuh. Setengah dari mereka telah terbunuh sementara setengah lainnya telah melarikan diri. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Penguasa kerajaan Yin yang pas belum mati. Yin yang pas adalah tempat di mana Smile Old Ancestor memimpin dan bertarung dengan Raja Kerajaan selama puluhan ribu tahun. Namun, setelah Komandan Resimen Tentara Selatan Jalur Yin Yang, Wu Qing menerobos ke Orde ke-9, leluhur tua Smile telah datang ke evolusi besar. Adapun Yin yang pas, Wu Qing sekarang bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah Orde ke-9 yang baru maju, dan di antara para kultivator Orde ke-9, kekuatannya tidak terlalu kuat. Melawan Tuan Kerajaan yang lama, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, jadi dalam pertempuran zona perang Yin Yang, Tuan Kerajaan bukanlah tandingan Wu Qing dan beberapa kultivator Orde ke-8 lainnya yang telah bergabung dan melarikan diri ke kekosongan. Alasan Xiang San mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia curiga bahwa para raja kerajaan yang telah berbaring dalam penyergapan di ruang sarang tinta adalah orang-orang yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang. Senyum leluhur tua menggelengkan kepalanya, aku tidak merasakan auranya. Ekspresi Xiang San menjadi serius, itu masalah serius. Saya juga telah mengirim pesan ke leluhur tua yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, menanyakan apakah mereka merasakan aura familiar dari raja kerajaan. Dengan kata lain, tidak satu pun dari 50 raja kerajaan sebelumnya yang akrab dengan leluhur tua manapun. Leluhur tua Smile berkata, para raja kerajaan itu semua adalah wajah yang tidak dikenal. Meskipun mereka memiliki banyak kekuatan, penggunaannya cukup kabur dan mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertarung dengan orang lain. Meskipun pertempuran hanya berlangsung selama beberapa lusin napas, leluhur tua Smile secara alami dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Pada saat itu, dia sibuk berjuang dan melarikan diri untuk hidupnya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Sekarang dia memikirkannya, dia dipenuhi dengan keraguan. Dia tahu apa yang dimaksud Xiang San. 50 raja kerajaan yang belum pernah muncul sebelumnya,
bersama dengan orang-orang yang melarikan diri dari berbagai zona perang, ada lebih dari 100 dari mereka. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa seorang ahli di tingkat raja kerajaan tidak memiliki banyak pengalaman bertarung dengan orang lain. Seolah-olah kekuatan mereka telah dikultivasikan dengan susah payah dan tidak pernah diredam oleh pertempuran. Tetapi kenyataannya adalah jika bukan karena fakta bahwa raja kerajaan ini tidak memiliki pengalaman tempur, ras manusia tidak akan mampu menstabilkan posisi mereka begitu cepat. Mengesampingkan yang lainnya, jika mereka memfokuskan kekuatan mereka pada satu atau dua Master Orde ke-9 di awal, itu sudah cukup untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka semua mengedarkan jiwa mereka untuk menyerang. Metode bertarung semacam ini terlalu bodoh. Selain itu, saya curiga. Kekuatan tersembunyi dari klan tinta hitam tidak terbatas pada apa yang kita lihat. Leluhur tua Smile sedikit mengernyit. Liu Ziping berbisik, ada lagi. 100 raja kerajaan sudah cukup merepotkan untuk dihadapi. Jika ada lebih banyak, bagaimana masalah klan tinta hitam dapat diselesaikan? Klan tinta hitam juga punya rencana. Ruang sarang tinta tidak bisa dipecahkan. Dengan 50 raja kerajaan dan lebih dari 20 jiwa master ras manusia Orde ke-9 menyapunya, itu harus menjadi batas yang dapat ditahan oleh ruang itu. Jika lebih banyak, ruang sarang tinta akan menjadi tidak stabil. Justru karena klan tinta hitam telah menghitung batas ruang sarang tinta, penghancuran diri jiwa Orde ke-9 Bright King Heaven telah melanggar batas ini dan merobek celah di ruang sarang tinta. Kemungkinan besar, bahkan klan tinta hitam tidak menyangka master manusia begitu menentukan. Ni Jinglun mengerti dan berkata, jadi klan tinta hitam tidak hanya memiliki 50 raja yang tersembunyi, mereka hanya dapat mengiring 50 untuk berurusan dengan leluhur tua. Ouyang Liei memukul bibirnya, ini bukan kabar baik. Jika ada kabar buruk, ada juga kabar baik. Ekspresi leluhur tua Smile tiba-tiba menjadi sedikit aneh, kilasan ingatan muncul di matanya saat dia bergumam, kita seharusnya tidak bertarung sendirian. Apa yang dimaksud dengan leluhur tua? Liu Ziping bertanya dengan bingung. Leluhur tua Smile berkata, faktanya, dari akhir pertempuran itu sampai sekarang, penghalang pelindung dari lotus pemanasan jiwa telah rusak. Kami semua bertekad untuk mati dan bersiap untuk menyeret beberapa raja kerajaan bersama kami, tetapi pada saat kritis itu, ruang sarang tinta yang disegel sekali lagi terbuka. Ni Jinglun berkata, kekuatan yang dilepaskan oleh kedua belah pihak terlalu kuat, melebihi batas ruang sarang tinta. Leluhur tua Smile menggelengkan kepalanya, retakan ruang itu dibuka dari luar. Mendengar ini, semua orang tercengang. Sebuah celah yang telah dibuka dari luar telah menyelamatkan nyawa 20 leluhur tua pada saat kritis. Siapa yang membukanya? Bagaimana dia membukanya? Tidak ada yang tahu. Namun, ini juga mengapa leluhur tua Smile mengatakan bahwa ras manusia mungkin tidak bertarung sendirian. Retakan terakhir terbuka terlalu tiba-tiba. Jika dibuka lebih lambat, ras manusia Orde ke-9 akan menderita banyak korban. Yang lebih mengejutkan leluhur tua Smile adalah bahwa, melalui celah itu, dia samar-samar bisa melihat tangan raksasa sejelas batu giok. Sayangnya, karena kekuatan pada saat itu terlalu kacau dan waktunya terlalu singkat, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa tangan raksasa ini adalah sumber dari pembukaan Ignis Space. Tanpa tangan raksasa ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Menarik, Xiang San tiba-tiba tersenyum, cahaya aneh melintas di matanya. Di dunia ini, selain berbagai zona perang, sebenarnya ada kekuatan yang menekan klan tinta hitam. Ni Jinglun menunduk, apakah kekuatan ini musuh atau teman? Ouyang Liei menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, untuk dapat membantu leluhur tua melarikan diri, bukankah itu jelas? Ni Jinglun tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu? Jika pendirian mereka cukup jelas, mengapa mereka tidak menghubungi berbagai zona perang terlebih dahulu? Mengapa mereka harus bertindak pada saat terakhir? Apakah ada semacam batasan pada kekuatan mereka, atau apakah itu disengaja? Petik 2. Ouyang Liei berkedip, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Itu membuatnya kesal karena kepala besar Ni memikirkan semua jenis masalah rumit. Dalam hidup, tidak bisakah lebih sederhana? Ni Jinglun menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, bukannya aku ingin terlalu banyak berpikir, hanya saja aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukannya. Menurut leluhur tua, jika kekuatan itu dapat membuka ruang sarang tinta dari luar, itu berarti dia bahkan lebih kuat dari leluhur tua. Ouyang Liei berteriak tanpa sadar. Leluhur tua adalah kultivator tertinggi Orde ke-9, kekuatan tempur terkuat di dunia ini. Siapa yang bisa lebih kuat dari mereka? Jika orang seperti itu adalah teman,
itu akan menjadi berkah bagi ras manusia, tetapi jika dia adalah musuh, dia akan lebih sulit dihadapi daripada klan tinta hitam. Paling tidak, ras manusia memiliki pemahaman menyeluruh tentang klan tinta hitam, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tersembunyi mereka. Seperti kata pepatah, lebih mudah menghindari tombak di tempat terbuka daripada bertahan melawan panah di kegelapan. Xiang San melihat ke arah leluhur tua Smile dan dengan hormat bertanya, "Leluhur tua, para kultivator kita, apakah Orde ke-9 adalah batasnya? Apakah mungkin bagi kita untuk maju lebih jauh?" Begitu dia mengajukan pertanyaan ini, bahkan Yang Kai, yang telah diam di dekatnya, menajamkan telinganya. Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9? Tidak ada yang tahu. Di dunia ini, mungkin hanya leluhur tua Orde ke-9 yang bisa melihatnya. Dikatakan bahwa tidak ada puncak di Martial Dao, apakah benar-benar tidak ada hal seperti itu? Tetapi menilai dari situasi ras manusia saat ini, kultivator Orde ke-9 adalah puncaknya. Senyum leluhur tua terdiam sesaat sebelum menjawab, kultivasi Open Heaven terutama berfokus pada alam semesta kecil. Jika fisik alam semesta kecil meningkat, peringkatnya akan meningkat. Orde pertama adalah fondasinya, dan Orde ke-9 adalah puncaknya. Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9 adalah sesuatu yang telah kami cari. Saya tidak tahu tentang kondisi orang lain, tetapi ketika kultivasi saya mencapai tingkat ini, fisik alam semesta kecil saya telah mencapai batasnya, jadi tidak ada cara untuk memperbaikinya. Petik 2. Dengan kata lain, Orde ke-9 adalah batas senyum leluhur tua. Adapun master ras manusia Orde ke-9 lainnya, sulit baginya untuk menilai. Namun, selama bertahun-tahun, ras manusia tidak pernah menghasilkan eksistensi yang melampaui Orde ke-9, juga tidak ada orang yang pernah menunjukkan kekuatan yang melampaui Orde ke-9. Mengatakan demikian, leluhur tua Smile melanjutkan, selain itu, kami tidak tahu level kekuatan apa yang membantu kami melarikan diri. Situasi saat itu terlalu kacau dan kami tidak bisa merasakannya sama sekali, tetapi bahkan jika kekuatan itu lebih kuat dari kami, itu mungkin tidak akan melampaui Orde ke-9. Petik 2. Berkultivasi sepanjang hidupnya, konsep kultivator tertinggi Orde ke-9 berakar dalam di hatinya. Jika seseorang tiba-tiba memberitahunya bahwa ada alam yang lebih tinggi di dunia ini daripada Orde ke-9, bahkan leluhur tua Smile tidak akan dengan mudah mempercayainya. Ketika kekuatan dan pengalaman seseorang mencapai levelnya, mereka akan selalu memiliki penilaian sendiri. 5387. Terlepas dari level berapa kekuatan ini, meskipun aku tidak tahu apakah itu teman atau musuh, itu sama dengan ras manusia ketika berurusan dengan klan tinta hitam. Leluhur tua Smile melanjutkan, selain itu, harus ada semacam pembatasan di sisinya. Kalau tidak, tidak akan ada alasan baginya untuk tidak menghubungi ras manusia selama bertahun-tahun. Aku bahkan curiga, bahwa kekuatan ini mungkin telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa melawan klan tinta hitam. Sebelum datang ke jalur evolusi hebat, leluhur tua Smile telah menjaga jalur Yin yang selama puluhan ribu tahun, tetapi dia belum pernah mendengar berita tentangnya. Leluhur tua lainnya sama. Kali ini, jika bukan karena kekuatan yang mengambil inisiatif untuk membantu mereka melarikan diri, mereka tidak akan menyadarinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Kekuatan ini telah ditinggalkan sejak lama, begitu lama sehingga tidak ada leluhur tua yang mendengarnya. Ni Jinglun sedikit mengangguk, karena kita berada di pihak yang sama, kita bisa mencoba untuk memenangkannya. Masalahnya adalah, di mana orang yang melakukan ini? Petik 2. Senyum leluhur tua berkata, jika saya tidak salah, dia seharusnya berada di sisi sarang induk klan tinta hitam. Mata beberapa komandan resimen semuanya menyusut, tetapi setelah beberapa saat merenung, mereka mengerti mengapa leluhur tua mereka membuat penilaian seperti itu. Ruang sarang tinta yang dimasuki leluhur tua Smile dan yang lainnya kali ini seharusnya dibentuk oleh kehendak sarang induk klan tinta hitam. Karena master yang tidak dikenal ini mampu menembus ruang dari luar, itu berarti pihak lain tidak terlalu jauh dari sarang tinta klan tinta hitam, jadi dia seharusnya langsung menyerang sarang induk klan tinta hitam. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Dengan kata lain, jika mereka menemukan sarang induk, mereka seharusnya dapat menemukan orang yang telah mengambil tindakan. Di mana sarang induknya? Ras manusia juga tidak tahu. Meskipun mereka mungkin dapat memperoleh beberapa petunjuk dengan menyelidiki sarang tinta tingkat raja kerajaan, dalam situasi saat ini, siapa yang berani dengan mudah memasuki sarang tinta tingkat tuan kerajaan? Penyergapan klan tinta hitam pasti masih ada, jadi jika mereka masuk sekarang, mereka akan mencari kematian.
Namun, ras manusia memiliki beberapa tebakan tentang lokasi sarang induk. Sejak zaman kuno, para prajurit dari berbagai jalur gunung tidak pernah menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam, apalagi kekosongan di belakang kota Raja. Ketika Raja Klan Tinta Hitam melarikan diri, mereka juga melarikan diri ke arah itu, jadi jika Klan Tinta Hitam benar-benar memiliki sesuatu seperti sarang induk, itu hanya bisa ke arah itu. Perang belum berakhir, jadi ekspedisi harus dilanjutkan. Selama periode waktu ini, biarkan para prajurit di jalur istirahat dan memulihkan diri. Aku punya firasat bahwa pertempuran berikutnya akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Senyum leluhur tua memberi perintah terakhir, menyebabkan Xiang San dan yang lainnya terlihat serius. Ketika kekuatan seseorang mencapai Orde ke-9, mereka akan sangat sensitif terhadap bahaya yang tidak diketahui. Karena leluhur tua Smile telah mengatakannya, itu bukan tanpa alasan. Segera, Xiang San dan yang lainnya pergi, meninggalkan leluhur tua Smile untuk melanjutkan penyembuhan. Berbagai zona perang telah ditenangkan dan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan, tetapi sebelum tentara ras manusia dapat menikmati kedamaian beberapa hari, mereka sekali lagi memasuki keadaan persiapan yang intens. Di berbagai jalur gunung, alkemis dan penyuling artefak sibuk dengan tugas mereka sendiri. Serangkaian pesan dikirim bolak-balik di antara berbagai celah gunung. Ekspedisi disebutkan oleh eselon atas ras manusia melawan kota Raja Klan Tinta Hitam di berbagai zona perang. Faktanya, jika mereka hanya menaklukkan kota raja, itu tidak akan dianggap sebagai ekspedisi. Tapi sekarang, pasukan ras manusia akan memulai ekspedisi yang sebenarnya. Ekspedisi ke sarang induk Klan Tinta Hitam. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan urgensi. Meskipun dia telah memainkan peran yang sangat diperlukan dalam pertempuran sebelumnya dan telah membunuh penguasa wilayah yang begitu kuat seperti Cekong, dia juga telah menghancurkan banyak sarang tinta tuan wilayah, bahkan murid tinta hitam Orde ke-9 telah dihancurkan olehnya. Namun, ada banyak kebetulan dalam pertempuran ini. Kekuatan sejatinya hanya ada di Orde ke-7. Leluhur tua Smile juga mengatakan bahwa pertempuran di masa depan akan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Tanpa kultivasi Open Heaven Orde ke-8, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri dan orang lain? Tapi Orde ke-8, Yang Kai memperkirakan bahwa dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai Orde ke-8. Pada saat dia mencapai Orde ke-8, sudah terlambat. Waktu tidak menunggu siapapun. Faktanya, hanya beberapa ratus tahun sejak dia menerobos ke Orde ke-7, dan setelah 1000 tahun lagi, dia seharusnya bisa menembus ke Orde ke-8. Kecepatan seperti itu sudah sangat menakutkan. Di seluruh medan pertempuran tinta, ras manusia Orde ke-8 mana yang tidak menghabiskan ribuan tahun untuk menerobos dari Orde ke-7 ke Orde ke-8. Belum lagi yang lain, Feng Ying juga seorang individu berbakat yang telah melangkah ke Orde ke-7 lebih dari 3.500 tahun yang lalu dan baru saja menerobos ke Orde ke-8. Ini masih dianggap cepat. Untuk beberapa Orde ke-7 untuk maju ke Orde ke-8, mereka akan membutuhkan waktu 5.000 tahun. Adapun untuk maju dari Orde ke-8 ke Orde ke-9, hanya mengandalkan kultivasi sendiri akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Pertumbuhan Master Open Heaven ras manusia terlalu lambat. Yang Kai tidak kekurangan sumber daya kultivasi saat ini, dan sementara leluhur tua Smile sedang menyembuhkan, dia juga terus-menerus menyempurnakan sumber daya, melakukan semua yang dia bisa untuk memperluas skala dunia semesta kecil dan ras batu kecil. Meskipun dia tidak akan mampu menembus Orde ke-8 dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatannya bukanlah masalah. Dari waktu ke waktu, Xiang San akan mengirim pesan ke Smile Old Ancestor untuk meminta pendapatnya, tetapi dia tidak menghindari Yang Kai, jadi Yang Kai dapat memperoleh beberapa informasi rahasia. 3 bulan setelah leluhur tua kembali dari ruang sarang tinta, Great Evolution Pass, yang telah melayang di luar kota Raja Klan Tinta Hitam, sekali lagi berdengung saat perlahan-lahan terbang melewati kota raja dan ke kedalaman kekosongan. Pada saat yang sama, berbagai zona perang dan jalur gunung semuanya memiliki tindakan yang sama. Ekspedisi yang lebih megah telah dimulai. Menurut leluhur tua, lebih baik mengejar bandit yang tersisa. Ras manusia sebelumnya telah mengalahkan Klan Tinta Hitam di berbagai zona perang, jadi tidak peduli apa situasi di sarang induk Klan Tinta Hitam, mereka tidak dapat memberikan kesempatan kepada Klan Tinta Hitam yang melarikan diri untuk pulih. Ada lusinan raja kerajaan yang melarikan diri, serta banyak tuan wilayah dan tuan feodal. Sekarang mereka semua terluka parah, jika mereka benar-benar pulih, mereka akan sangat sulit untuk ditangani. Tidak perlu khawatir tentang moral ras manusia. Setelah berita tentang sarang induk menyebar, semua prajurit ras manusia tahu bahwa perang masih jauh dari selesai.
Jika klan tinta hitam tidak dihancurkan, ras manusia tidak akan kembali. Sebuah tim pengintai dikirim untuk mengawasi situasi ke depan dan melaporkannya. Faktanya, ras manusia selalu ingin tahu tentang kekosongan di balik kota raja klan tinta hitam. Itu adalah kehampaan yang belum pernah diinjak oleh ras manusia sebelumnya. Namun, sebelum berbagai zona perang ditenangkan, ras manusia tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi kekosongan itu, dan kota raja klan tinta hitam yang terbentang di depan mereka adalah penghalang terbesar. Sekarang, kekosongan misterius ini akhirnya membuka kabut bagi ras manusia. Di bulan pertama, tidak ada yang aneh terjadi. Namun, sebulan kemudian, pengintai di depan mereka menemukan bahwa ada sejumlah mayat klan tinta hitam yang rusak tergeletak di kehampaan. Ketika tim pengintai mencoba menyelidiki, mereka tiba-tiba diganggu oleh serangan yang tidak diketahui. Jika bukan karena perlindungan kapal perang, akan ada banyak korban. Ketika berita itu mencapai Great Evolution Pass, Xiang San menanggapinya dengan sangat serius dan secara pribadi pergi untuk menyelidiki. Tidak lama kemudian, dia kembali. Di dalam alam semesta kecil yang Kai, leluhur tua Smile mengerutkan kening, kemampuan ilahi yang tersisa. Xiang San mengangguk dan berkata, ya, meskipun sudah bertahun-tahun, kekuatannya masih tidak kecil. Klan tinta hitam yang mati seharusnya melarikan diri dari kota raja dan memasuki area itu, merangsang sisa-sisa kemampuan ilahi dan mati di sana. Seberapa kuat itu? Leluhur tua Smile bertanya. Yang saya sentuh hampir setara dengan serangan Open Heaven Orde ke-7. Kekuatan itu memang tidak kecil. Ekspresi leluhur tua Smile menjadi serius, apakah ada banyak kemampuan ilahi yang tertinggal? Ekspresi Xiang San menjadi serius, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Beberapa dari kemampuan ilahi ini jelas dan dapat dideteksi dengan sekali pandang, sementara yang lain sangat tersembunyi, sama sekali tidak terdeteksi kecuali dipicu. Selain itu, saya curiga bahwa tidak hanya ada sisa-sisa kemampuan ilahi, ada juga banyak batasan lainnya. Leluhur tua Smile mengerutkan kening, pembatasan. Ada dua jenis pembatasan di dunia ini. Salah satunya adalah pembatasan alami, sementara yang lain adalah buatan manusia. Karena ada sisa-sisa kemampuan ilahi di sepanjang jalan, tentu saja pembatasan ini tidak dapat lahir secara alami. Leluhur tua, saya menduga bahwa di zaman kuno, ada kekuatan yang bertarung dengan klan tinta hitam di kekosongan ini. Ada banyak master dan master tertinggi, dan kemampuan ilahi itu ditinggalkan oleh mereka. Pembatasan itu, mereka mungkin diatur oleh mereka. Yang Kai tiba-tiba menyela, laut kemampuan ilahi. Apa? Xiang San menatapnya dengan bingung. Yang Kai berkata, ketika saya berada di surga yang hancur, saya dikejar oleh seorang tuan yang kuat dan dipaksa untuk pergi ke tanah leluhur roh ilahi. Di luar tanah leluhur roh ilahi, itu dikelilingi oleh laut kemampuan ilahi dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Siapapun yang mencoba menerobos akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka adalah Master Open Heaven Orde ke-8, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Petik 2. Pada saat itu, murid ini tidak tahu mengapa tanah leluhur roh ilahi begitu berbahaya dan berpikir bahwa itu ditinggalkan oleh roh ilahi. Kemudian, dia mengetahui bahwa itu adalah upaya terakhir yang ditinggalkan oleh beberapa master kuno untuk menyegel dewa spiritual raksasa tinta. Tentu saja, upaya terakhir itu tidak berguna karena dewa spiritual raksasa tinta yang disegel akhirnya terkorosi oleh ki leluhur tanah leluhur roh ilahi dan vitalitasnya hilang. Petik 2. Dari zaman kuno hingga sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi laut kemampuan ilahi yang didirikan oleh para penguasa kuno masih sangat kuat. Orang hanya bisa membayangkan seperti apa jadinya jika didirikan di awal. Bahkan jika dewa spiritual raksasa tinta itu berhasil melarikan diri, itu mungkin tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Situasi di depan agak mirip dengan laut kemampuan ilahi di luar tanah leluhur roh ilahi, tapi tidak begitu jelas. Mendengar ini, leluhur tua Smile mengangguk dan berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya memiliki kesan tentang itu. Dikatakan bahwa memang ada laut kemampuan ilahi di luar tanah leluhur roh ilahi, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Dia telah mengawasi medan pertempuran tinta terlalu lama, jadi jika Yang Kai tidak menyebutkan laut kemampuan ilahi, dia tidak memikirkannya. Dari kelihatannya, sumber kemampuan ilahi di sini seharusnya berasal dari era yang sama dengan orang yang mendirikan laut kemampuan ilahi di luar tanah leluhur roh ilahi. Sebut saja ras manusia purba. Mereka mungkin telah melakukan pertempuran hebat di sini dengan klan tinta hitam, itulah sebabnya ada begitu banyak kemampuan ilahi di sini, juga banyak pembatasan. Mata leluhur tua Smile berbinar saat dia berbicara,
laut kemampuan ilahi di luar tanah leluhur roh ilahi menjaga terhadap dewa spiritual raksasa tinta yang disegel. Jadi siapa yang mereka lindungi saat mengatur kemampuan dan batasan ilahi ini? Petik 2. Yang Kai dan Xiang San saling melirik dan segera memikirkan jawaban, sarang induk klan tinta hitam. Smile Old Ancestor mengangguk, itu satu-satunya kemungkinan. Sarang induk terletak lebih dalam, dan semua metode di luar adalah untuk menjaga terhadap klan tinta hitam dari sarang induk. 5388. Namun, dari perspektif generasi selanjutnya, metode ras manusia kuno seharusnya gagal. Klan tinta hitam bergegas keluar dari sarang induk dan membangun satu kota raja demi satu, menjarah sumber daya alam semesta terdekat, menginkubasi klan tinta hitam, dan memperluas ukuran medan perang tinta. Petik 2. Mata leluhur tua Smile melintas saat dia berspekulasi tentang rahasia zaman kuno. Untuk melawan klan tinta hitam yang bergegas keluar, ras manusia kuno membangun banyak lintasan gunung dan menggunakan lintasan gunung ini untuk menahan invasi klan tinta hitam. Ya, munculnya berbagai Cave Haven dan Paradise juga terkait dengan mereka. Mereka mendirikan Cave Haven Paradise di 3000 dunia untuk memelihara berbagai bakat dan memilih orang yang cocok untuk bergabung dengan Ing Battlefield. Petik 2. Saat dia berbicara, leluhur tua Smile samar-samar mengingat sebuah buku kuno tertentu yang dia lihat di surga Yin Yang. Buku kuno ini sangat kuno dan bukan semacam teknik rahasia atau teknik kultivasi. Itu bisa dianggap semacam informasi lain-lain, sesuatu yang dia tidak sengaja baca. Ada penyebutan singkat tentang penciptaan surga Yin yang dalam catatan kuno, yang cukup konsisten dengan spekulasinya saat ini. Namun, pada saat itu, kekuatannya tidak terlalu tinggi, dan ada banyak karakter kuno dalam cerita yang sangat sulit untuk dipahami, jadi bagaimana dia bisa tertarik pada mereka? Dia hanya melirik mereka beberapa kali sebelum melemparkannya kembali. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, semua ini hanyalah spekulasinya sendiri. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di era kuno, kecuali mereka dapat menemukan seseorang yang selamat dari era itu. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, setidaknya sudah 1.000.000 tahun. Bahkan leluhur tua yang hidup saat ini tidak setua itu. Menahan pikirannya, Smile Old Ancestor tersenyum dan berkata, kita seharusnya hanya berada di pinggiran sekarang, tetapi pinggiran sudah sangat berbahaya, jadi orang hanya bisa membayangkan situasi seperti apa yang akan kita hadapi saat kita masuk lebih dalam. Sampaikan perintah saya, kita harus berhati-hati ketika kita bergerak maju, jangan sampai kita jatuh bahkan sebelum kita dapat menemukan sarang induk. Petik 2. Ya, bagaimana situasi di zona perang lainnya? Senyum leluhur tua bertanya. Xiang San menjawab, hampir semua zona perang memiliki situasi yang sama dengan kita. Jalan di depan dipenuhi duri. Pemborosan seperti itu. Mata leluhur tua menyipit. Harus diketahui bahwa seluruh medan pertempuran tinta sangat luas dan tak terbatas, dengan lebih dari 100 lintasan ras manusia nyaris tidak menutupi seluruh medan perang. Sekarang, semua lintasan utama didorong ke kedalaman kehampaan untuk mencari jejak sarang induk klan tinta hitam, yang semuanya memiliki sisa-sisa kemampuan dan batasan ilahi. Bukankah ini berarti bahwa penguasa zaman kuno telah membuat pengaturan di seluruh medan pertempuran tinta? Metode seperti itu benar-benar mencengangkan. Dengan fondasi Cave Haven Paradise saat ini, mungkin bisa mengaturnya, tapi itu pasti akan memakan waktu lama. Hati-hati, jika ada kelainan, segera laporkan. Petik 2. Ya, Xiang San menurut dan dengan hormat mengundurkan diri. Setelah dia pergi, Smile Old Ancestor bergumam, kuno. Ekspresi yang Kai sedikit berubah saat dia mau tidak mau mengingat adegan yang dia lihat di objek rahasia Crystal Palace ras naga. Crystal Palace tampaknya memiliki kemampuan untuk membalikkan waktu. Pada saat itu, dia mengira itu cukup aneh, tetapi sekarang sepertinya itu ada hubungannya dengan bakat garis keturunan Dragon Clan. Bagaimanapun, prinsip waktu adalah bakat garis keturunan Dragon Ras. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai melihat pemandangan di tanah roh leluhur di mana dua penguasa tertinggi, Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix, bertarung melawan dewa spiritual raksasa tinta dan menyegelnya dengan bantuan berbagai benda suci. Dia tidak tahu berapa tahun itu telah ditinggalkan, tetapi menilai dari situasi pertempuran itu, kemungkinan para penguasa kuno tidak mampu melawan musuh. Kekuatan tinta telah menginvasi 3000 dunia, dan bahkan dewa spiritual raksasa telah bertinta. Ya, di masa lalu, kekuatan tinta hitam pasti telah menginvasi 3000 dunia. Bukankah ada raja kerajaan klan tinta hitam yang disegel di dalam penjara hitam? Adapun Yang Kai, dia telah memasuki medan perang tinta melalui lorong wilayah hitam. Tampaknya tahun di mana raja kerajaan disegel jauh lebih lama dari yang dibayangkan siapapun. Peristiwa zaman kuno tidak bisa lagi dilacak kembali,
jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zaman kuno itu. Situasi yang harus dihadapi oleh ras manusia masih belum optimis. Yang Kai tiba-tiba tertawa dan berkata, ada juga satu keuntungan. Leluhur tua Smile meliriknya, apa manfaatnya? Yang Kai berkata, jika jalan di depan benar-benar dipenuhi duri, maka mungkin hanya beberapa dari klan tinta hitam yang selamat yang akan dapat bertahan. Selain itu, mereka sekarang membuka jalan bagi kita. Petik 2. Selama pertempuran sebelumnya di Kota Raja, tidak semua klan tinta hitam dari Great Evolution Pass telah musnah, dan banyak dari mereka telah melarikan diri. Kekuatan klan tinta hitam ini bervariasi, dan meskipun tidak banyak tuan wilayah, ada banyak tuan feodal. Jika klan tinta hitam ini melarikan diri ke belakang, itu akan sama dengan membuka jalan untuk Great Evolution Pass, memungkinkan Great Evolution Pass untuk menghindari banyak bahaya yang tidak diketahui. Senyum leluhur tua memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan tiba-tiba menyesal mengejar begitu banyak penguasa wilayah. Jika beberapa penguasa wilayah diizinkan pergi, mungkin efek membuka jalan akan lebih baik. Namun, dalam keadaan seperti itu, Mo Zhao dan murid tinta hitam Orde ke-9 telah terbunuh satu demi satu. Di seluruh medan perang, kekuatan Open Heaven Orde ke-9-nya tak terbendung, jadi tentu saja dia ingin membunuh mereka semua. Great Evolution Pass terus memotong jalannya ke depan. Di bawah penyelidikan banyak pengintai, memang ada banyak sisa pembatasan dan kemampuan ilahi di sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Xiang San, beberapa di antaranya sangat jelas dan bisa dilihat sekilas, sementara yang lain tersembunyi di kehampaan. Hanya ketika ada fluktuasi energi di dekatnya, mereka akan bertindak kasar. Tim pengintai telah sedikit menderita karena hal ini, tetapi untungnya, karena berlalunya waktu, kemampuan dan batasan ilahi yang tersisa tidak terlalu kuat. Di bawah perlindungan kapal perang, tidak ada korban jiwa. Di dalam Great Evolution Pass, Yang Kai dapat mendeteksi fluktuasi energi sesekali yang akan meletus dari Great Evolution Pass, yang merupakan hasil dari beberapa kemampuan atau batasan ilahi yang tersembunyi yang dipicu. Namun, Great Evolution Pass sangat besar, dan ada juga penghalang pertahanan yang kuat di sekitarnya, jadi ledakan energi ini tidak menimbulkan ancaman apapun pada Great Evolution Pass. Pada saat tertentu, leluhur tua Smile, yang sedang duduk di kursi rotan dan beristirahat dengan tenang, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit dengan ekspresi bingung. Diganggu olehnya, Yang Kai, yang berkultivasi di dekatnya, juga membuka matanya. Pada awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi segera ekspresinya berubah dan dengan lambaian tangannya, pintu alam semesta kecil terbuka dan sebuah retakan muncul di langit. Melihat keluar dari celah, Yang Kai melihat pemandangan di luar. Di luar kehampaan, sesosok raksasa terbang di udara, memegang tulang raksasa di tangannya yang sepertinya berasal dari suatu tempat yang tidak diketahui, terus-menerus melambai-lambaikannya seolah-olah dikelilingi oleh musuh yang tak ada habisnya. Setiap kali dia mengayunkan tulang di tangannya, kekosongan akan bergetar. Sosok raksasa itu terbang melintasi langit di atas Great Evolution Pass, menyebabkan seluruh Great Evolution Pass berdengung. Fluktuasi energi yang dihasilkannya menyebabkan penghalang cahaya pelindung berkedip, bahkan mempengaruhi banyak penjaga Orde ke-8 yang saat ini bertanggung jawab atas penghalang pertahanan ini. Great Evolution Pass yang besar tampak sekecil semut di depan sosok raksasa ini. Yang Kai tidak ragu bahwa jika tulang di tangan sosok ini mengenai Great Evolution Pass, bahkan jika penghalang Great Evolution Pass diaktifkan sepenuhnya, itu mungkin tidak akan mampu menahannya. Dewa spiritual raksasa. Yang Kai tidak bisa menahan untuk berteriak. Di kedalaman medan perang tinta, dia benar-benar melihat dewa spiritual raksasa. Sebenarnya ada dewa spiritual raksasa di sini. Bagaimana mungkin ada dewa spiritual raksasa di sini? Yang Kai tertegun sejenak. Ini adalah dewa spiritual raksasa ketiga yang pernah dia lihat. Ketika Star Boundary berada di ambang kehancuran, itu telah menarik dewa spiritual raksasa, Ahda, yang telah memakan alam semesta yang mati. Ahda yang malang telah menunggu dengan pahit di luar Star Boundary selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, Yang Kai telah membawa kembali sub pohon-pohon dunia dan membangkitkannya kembali. Pada akhirnya, Ahda pergi. Klan dewa spiritual raksasa secara alami kuat, tetapi temperamen mereka lembut, dan mereka hanya memakan dunia semesta yang mati. Karena Star Boundary telah dilahirkan kembali, dia secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kemudian, Yang Kai bertemu dengan dewa spiritual raksasa air dalam kehampaan dan dibawa ke Chaotic Death Territory oleh air, di mana ia memperoleh banyak manfaat dari kakak Huang dan kakak Lan. Namun, apakah itu Ahda atau air, setelah berpisah, tidak ada kabar tentang mereka. Meskipun ukurannya besar,
setelah memasuki kehampaan, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada dewa spiritual raksasa di medan perang tinta. Terlebih lagi, tidak seperti sikap lembut Ahda dan HR, aura pembunuh dewa spiritual raksasa ini mendidih, seolah ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia ini. Ini sangat aneh. Saat Yang Kai dan leluhur tua Smile menyaksikan, semua prajurit Great Evolution Pass juga melihat dewa spiritual raksasa terbang di udara, semuanya tercengang. Klan dewa spiritual raksasa sangat langka, dan meskipun banyak orang telah mendengar tentang makhluk aneh ini, mereka belum pernah bertemu secara kebetulan. Belum lagi, ini adalah medan perang tinta. Tidak ada yang pernah mendengar tentang dewa spiritual raksasa yang bertahan di medan pertempuran tinta. Di sisi lain, leluhur tua Smile ragu-ragu sejenak sebelum bergegas keluar dari alam semesta kecil Yang Kai dan mengejar dewa spiritual raksasa. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Sebelumnya, dia telah berada di Great Evolution Pass dan belum menjelajahi kekosongan di sekitarnya, tetapi sekarang setelah dia berada di luar, Yang Kai juga terpana. Kekosongan di sekitarnya sebenarnya dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya, seperti langit yang penuh bintang, indah dan megah. Namun, setelah pemeriksaan singkat, Yang Kai menyadari bahwa di bawah penampilan cantik ini, ada bahaya yang tak ada habisnya. Bintik-bintik cahaya ini adalah kemampuan ilahi yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan energi yang kacau dan kaya, dan energi inilah yang telah memelihara kemampuan ilahi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup sampai sekarang. Namun, kemampuan ilahi ini sangat tidak stabil dan akan meletus pada kontak sekecil apapun. Ketika Great Evolution Pass maju, itu telah menyentuh banyak dari hal-hal ini, tetapi semua kekuatan ledakan telah diblokir oleh perlindungan Great Evolution Pass sendiri, sehingga para prajurit di dalam Pass tidak dapat merasakannya. Tanpa basa-basi lagi, Yang Kai mengejar leluhur tua. Meskipun dia memiliki kemampuan luar angkasa, dengan kultivasi Orde ke-9-nya, kecepatan Smile Old Ancestor tidak lebih lambat dari Yang Kai. Setelah mengejar beberapa saat, Yang Kai masih tidak bisa mengejar. Tapi segera, dia merasakan aura leluhur tua bergegas ke arahnya dari jauh. Dalam sekejap mata, leluhur tua muncul di depannya dengan ekspresi tergesa-gesa, seolah-olah ada semacam bahaya di belakangnya. Sebelum Yang Kai dapat mengetahui mengapa leluhur tua telah kembali, dia ditangkap olehnya dan mendengar transmisi suara, "Pergi." Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil Yang Kai dan terbang ke samping, melintasi beberapa juta kilometer dalam sekejap mata. Sepanjang jalan, mereka secara tidak sengaja menyentuh batasan tersembunyi dan juga dihancurkan oleh tinju leluhur tua. Tidak sampai leluhur tua berhenti, Yang Kai menyadari apa yang terjadi dan berbalik. 5389. Sosok dewa spiritual raksasa yang menjulang juga bergegas dari sisi lain, melambaikan tulang raksasa di tangannya dan menghancurkannya ke dalam kekosongan di sekitarnya, menyebabkan retakan muncul. Yang Kai tertegun sejenak sebelum bertanya, dewa spiritual raksasa lainnya. Senyum leluhur tua menggelengkan kepalanya, itu masih sama. Kenapa dia kembali? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur tua tidak berniat menjelaskan dan hanya berkata, kamu akan tahu setelah melihatnya. Yang Kai mengerutkan kening saat dia melihat dewa spiritual raksasa bergegas kembali seperti semula, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun gerakannya tampak kikuk, pada kenyataannya, kecepatannya sangat cepat. Yang disebut kecanggungan hanya karena ukurannya yang besar. Dia tidak melihat apa-apa. Yang Kai bingung. Leluhur tua tidak punya niat untuk menjelaskan. Setelah menunggu beberapa saat, mata Yang Kai sedikit menyipit saat dia melihat dewa spiritual raksasa sekali lagi menyerang ke arah asalnya, menyapu kehampaan dan dengan cepat terbang menjauh. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menebak dengan samar. Senyum leluhur tua juga menghela nafas. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan sekarang, dia tidak yakin, tetapi setelah melihat dewa spiritual raksasa ini 3 kali, dia akhirnya yakin. Dewa spiritual raksasa ini sudah mati. Yang Kai bertanya. Meskipun dewa spiritual raksasa ini dipenuhi dengan aura pembunuh, Yang Kai tidak bisa merasakan vitalitas apapun darinya. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa dia akhirnya melihat bahwa tubuh dewa spiritual raksasa dipenuhi dengan luka, dan luka itu memiliki tanda-tanda yang jelas dari pembaptisan bertahun-tahun. Senyum leluhur tua memasang ekspresi bingung, kamu bisa mengatakan itu. Lalu mengapa? Mengetahui apa yang ingin dia tanyakan, leluhur tua Smile tersenyum dan berkata, klan dewa spiritual raksasa mungkin kuat, tetapi pikiran mereka sangat sederhana.
Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya ketika dia masih hidup, menilai dari tindakannya saat ini, dia pasti telah bertarung dengan master yang tak terhitung jumlahnya ketika dia masih hidup. Sepanjang jalan, dewa spiritual raksasa terus mengayunkan tulang raksasanya, seolah-olah ada banyak musuh di sekitarnya yang perlu dibunuh. Bahkan dewa spiritual raksasa yang telah terbunuh, dan memiliki temperamen yang hangat juga dikelilingi oleh aura pembunuh yang menakutkan. Klan Tinta Hitam, Yang Kai berbisik, dalam lingkungan seperti ini, siapa yang bisa menjadi musuh dewa spiritual raksasa? Itu pasti klan Tinta Hitam. Meskipun dia tidak tahu apa adegan pertempuran kuno itu, hanya dengan melihat keadaan dewa spiritual raksasa saat ini, dia dapat mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa dan melawan banyak musuh sendirian sebelum akhirnya mati karena kelelahan. Meski aura hidupnya telah sirna, obsesi di hatinya masih tetap ada. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih terus bergerak di medan perang ini, membantai musuh-musuhnya yang tak terlihat, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah berhenti. Mungkin dia hanya akan berhenti ketika tubuhnya roboh. Yang Kai merasa agak tidak nyaman di hatinya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan dewa spiritual raksasa, apakah itu Ahda atau AR, keduanya memberinya kesan yang baik. Ini adalah ras yang benar-benar lembut yang tidak pernah mengandalkan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Namun, di zaman kuno, bahkan ras seperti dewa spiritual raksasa telah berpartisipasi dalam pertempuran dan akhirnya binasa. Dari sini, orang bisa melihat betapa berbahayanya situasinya. Klan Tinta Hitam bukan hanya musuh terbesar ras manusia, tetapi juga musuh terbesar semua makhluk hidup di alam semesta yang luas ini. Ayo pergi, teriak leluhur tua Smile. Dewa spiritual raksasa yang terbungkus aura pembunuh tidak lagi memiliki aura kehidupan. Saat ini, itu hanya mengulangi tindakan yang telah diambilnya ketika masih hidup, bergegas bolak-balik di medan perangnya sendiri untuk melawan musuh yang sudah tidak ada lagi. Sedih dan terhormat. Setelah itu, leluhur tua Smile terbang menuju jalan evolusi hebat sementara dewa spiritual raksasa sekali lagi menyerang dari belakang. Yang Kai tiba-tiba melirik ke belakang dan hatinya bergetar. Dewa spiritual raksasa ini, mungkin tidak hanya membunuh musuh, tetapi malah mencoba menyelamatkan atau memblokir musuh. Dengan kekuatan dewa spiritual raksasa, jika dia tidak cocok untuk mereka, dia dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi dia masih terus-menerus berada di medan perang, yang berarti bahwa ada seseorang atau sesuatu di sini yang tidak dapat dia hindari dengan mudah. Mungkin di medan perang kuno itu, ras manusia kuno telah bertarung berdampingan dengan dewa spiritual raksasa, menghalangi pasukan klan Tinta Hitam di sini. Hal-hal kuno tidak dapat ditelusuri kembali ke masa lalu, dan generasi selanjutnya sekali lagi memulai perjalanan nenek moyang mereka. Tidak ada yang tahu apa hasilnya kali ini. Semakin dalam masuk ke battlefield, semakin berbahaya jadinya. Sulit membayangkan pertempuran mengejutkan seperti apa yang terjadi antara ras manusia kuno dan klan Tinta Hitam di zaman kuno. Pertempuran itu ditakdirkan untuk berakhir dengan kehancuran total di satu sisi. Kekosongan diisi dengan energi yang sangat kacau, serta awan hitam dan lautan tinta yang terkondensasi dari kekuatan tinta. Energi ini terjalin dengan kekuatan tinta, berubah menjadi bahaya tanpa akhir dari waktu ke waktu. Setengah tahun setelah mereka meninggalkan kota Raja Klan Tinta Hitam, leluhur tua Smile tidak lagi dapat menyembuhkan lukanya dengan tenang. Jalan di depan dipenuhi dengan terlalu banyak bahaya. Jika seseorang hanya mengandalkan Open Heaven Orde ke-8, kadang-kadang akan sulit untuk mendeteksi mereka. Setelah memicu pembatasan skala yang sangat besar, hampir semua pertahanan Great Evolution Pass dihancurkan, leluhur tua Smile tidak punya pilihan selain secara pribadi keluar dan mengawasi situasi. Di tempat ini, bahaya yang tersembunyi di kehampaan sudah cukup untuk mengancam bahkan Orde ke-8. Semakin dalam, semakin berbahaya. Ini adalah kasus Great Evolution Pass, seperti halnya jalur gunung lainnya, dan di bawah pengaruh energi yang kacau ini, banyak dari jalur gunung ini telah kehilangan kontak satu sama lain. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang dapat kembali ke sarang induk dengan selamat. Setelah bertarung dengan Ordo ke-9 ras manusia, para raja kerajaan ini pasti terluka, dan jika mereka tidak hati-hati dalam perjalanan kembali, ada kemungkinan mereka akan mati. Pada saat ini, Yang Kai memimpin sekelompok anggota Dawn Squad untuk mengintai ke depan untuk setiap kemungkinan bahaya. Leluhur tua Smile harus mengawasi Great Evolution Pass dan memantau sekeliling untuk mencegah kecelakaan, jadi dia tidak memiliki batasan. Apalagi sebagai tim elit, ini bukan kali pertama atau kedua mereka berperan sebagai pengintai. Dawn Squad sangat bagus dalam hal ini. Tapi untuk jaga-jaga, Dawn Squad memiliki pengawalan Orde ke-8 tambahan.
Feng Ying. Selama pertempuran terakhir di Kota Raja, Feng Ying telah muncul dari pengasingan dan menembaki seorang penguasa wilayah yang mengejar Yang Kai. Sebagai Orde ke-8 yang baru dipromosikan, kultivasi Feng Ying belum stabil, jadi dia bukan lawan penguasa wilayah dan telah terluka selama pertarungan. Namun, ketika situasi ras manusia terbuka, Mo Zhao dan murid tinta hitam Orde ke-9 terbunuh satu demi satu. Melihat ini, penguasa wilayah ingin melarikan diri. Feng Ying mati-matian mencoba menghentikannya, tetapi pada akhirnya, bala bantuan Orde ke-8 lainnya berhasil membunuh penguasa wilayah. Sekarang Feng Ying adalah Orde ke-8, dia secara alami tidak lagi menjadi bagian dari Dawn Squad. Faktanya, sebelum Great Evolution Pass meninggalkan Kota Raja, pasukan telah direorganisasi. Ini adalah ketiga kalinya pasukan evolusi hebat direorganisasi. Sejak Great Evolution Army pertama kali didirikan, ini adalah ketiga kalinya, dan mungkin yang terakhir. Feng Ying sekarang menjadi kepala garnisun tentara barat. Dawn Squad juga memiliki wajah baru. Di dek kapal perang, Yang Kai berdiri di haluan kapal perang, Divine Sense-nya memindai sekelilingnya untuk kemungkinan bahaya. Tidak hanya ini yang terjadi pada Dawn Squad, tetapi ada juga puluhan tim lain yang tersebar. Rute yang ditemukan tim pengintai akan segera dibuat dan dikirim kembali ke Great Evolution Pass. Dengan cara ini, Great Evolution Pass akan dapat menghindari beberapa bahaya. Jika ada pembatasan atau kemampuan ilahi yang lemah di depan mereka, para pengintai akan bertanggung jawab untuk mengaktifkannya. Jika mereka terlalu kuat, Master Orde ke-8 harus mengambil tindakan. Jika Orde ke-8 tidak bisa mengatasinya, mereka hanya bisa memanggil leluhur tua. Namun, jalan di depan sangat berbahaya, jadi pada dasarnya tidak perlu merepotkan leluhur tua kecuali mereka menghadapi ledakan skala besar yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Great Evolution Pass. Sepanjang jalan, berapa kali mereka meminta leluhur tua untuk bertindak hanya 2 kali, dan 2 kali mereka mengaktifkan pembatasan benar-benar menakutkan. Belum lagi tim biasa, bahkan Dawn Squad kemungkinan akan musnah jika mereka tidak sengaja terjebak di dalamnya. Pada hari ini, Yang Kai sedang menyelidiki bahaya di depan ketika dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari kirinya. Yang Boy, lihatlah. Ada sesuatu yang menarik di sini. Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah itu, dan tanpa ragu-ragu, dia memanggil Feng Ying di sampingnya dan menghilang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di area di mana tim kecil lainnya sedang menyelidiki dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Dalam kekosongan di depan mereka, sesosok berdiri tegak, tertutup aura hitam. Itu adalah anggota klan tinta hitam. Selain itu, ini bukan klan tinta hitam biasa, dan dilihat dari aura yang dipancarkan orang ini sebenarnya adalah penguasa wilayah klan tinta hitam. Yang Kai melihat wajah yang familiar ini dan tersenyum, sepertinya takdir mempertemukan kita. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Ini tidak lain adalah salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam yang mengejar Yang Kai dalam pertempuran sebelumnya. Yang Kai tidak tahu nama pihak lain, tetapi pada akhirnya, dia harus memanggil klon Huang Xiniang untuk menghentikannya. Avatar Huang Xiniang dibunuh olehnya, dan pada saat ini, bulu panjang telah kehilangan kilaunya dan disimpan di cincin luar angkasa Yang Kai. Yang Kai akan mengembalikannya padanya ketika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke No Return Pass. Dia tidak menyangka akan bertemu penguasa wilayah ini di sini. Pada saat itu, pihak lain mengejarnya dengan ganas. Selama pertempuran di Kota Raja, leluhur tua Smile secara pribadi mengejar mereka dan hampir semua penguasa wilayah klan tinta hitam telah mati. Hanya beberapa dari mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Tanpa diduga, orang ini adalah salah satunya. Sayangnya, setelah melarikan diri dari pengejaran leluhur tua Smile, dia tidak dapat menghindari bahaya kekosongan ini dan sekarang terjebak di sini. Aura penguasa wilayah agak tidak stabil, dan jelas bahwa lukanya tidak ringan. Selain itu, ada juga banyak luka besar di tubuhnya, menyebabkan darah hitam mengalir keluar. Luka-luka ini sangat banyak sehingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Yang Kai segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ruang di depannya dipenuhi dengan space crack kecil, kemungkinan besar ditinggalkan oleh para master kuno. Itu secara alami adalah formasi pembunuhan yang kuat. Beberapa retakan ini dapat dilihat, sementara yang lain sama sekali tidak terdeteksi. Tuan wilayah ini telah melarikan diri ke tempat ini dan menabrak mereka, menyebabkan dia penuh dengan luka. Dia tidak lagi berani bertindak gegabah dan dengan demikian terjebak. Faktanya, di sepanjang jalan ke sini, Great Evolution Pass telah menemukan banyak void cracks, beberapa di antaranya sangat besar sehingga tampaknya membentang di seluruh ing battlefield. Ini juga mengapa Yang Kai ditugaskan ke tim pengintai. Dia mahir dalam prinsip luar angkasa,
jadi dia memiliki keuntungan sendiri dalam menyelidiki retakan void ini. Namun, masih jarang melihat ruang yang rusak dengan retakan di atasnya. Tuan wilayah ini telah menerobos masuk ke tempat ini. Beruntung dia tidak mati, tetapi sangat disayangkan dia tidak dapat melarikan diri. 5390. Melihat penguasa wilayah ini, Yang Kai sedang dalam suasana hati yang baik, bukan hanya karena dia bisa membalas dendam untuk klon Huang Xiniang, tetapi juga karena pihak lain telah jatuh di sini. Itu berarti Great Evolution Pass sedang menuju ke arah yang benar, kalau tidak, dia tidak akan bertemu dengannya di sini. Selain Yang Kai, Orde ke-8 juga sangat gembira, orang ini benar-benar sial. Dia tidak bisa berjalan kemana-mana, tapi kali ini dia benar-benar seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples. Petik 2. Yang Kai tertawa kecil dan mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan di depannya. Melihat adegan ini, penguasa wilayah mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ejekan. Tempat terkutuk ini dipenuhi dengan space cracks, yang masing-masing sangat kokoh. Bahkan dia tidak bisa menahan pemotongan retakan ini dan ingin bergegas keluar beberapa kali, tetapi dia hampir terpotong-potong. Apa yang membuatnya merasa lebih putus asa adalah bahwa beberapa dari retakan ini terlihat dengan kasat mata sementara yang lain dalam kegelapan, sehingga tidak mungkin untuk mendeteksinya. Lokasi retakan itu tidak tetap, seiring berjalannya waktu, itu terus berubah. Dia masih menjadi penguasa wilayah. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa terjebak di sini? Orde ke-7 ras manusia ini sebenarnya berani mengujinya dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak beruntung, itu akan bisa memotong telapak tangannya. Saat dia memikirkan ini, tangan Yang Kai terulur, dan void cracks yang tersembunyi muncul satu demi satu. Dengan kekuatan misterius, Yang Kai meraih celah besar dan mengepalkan tinjunya. Di bawah tatapan tercengang dari penguasa wilayah, retakan yang bahkan sulit dia abaikan hancur berkeping-keping. Tuan wilayah klan tinta hitam tercengang. Saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa Orde ke-7 ras manusia ini telah menunjukkan kekuatan yang berhubungan dengan ruang di pertempuran sebelumnya, tetapi klan tinta hitam tidak tahu banyak tentang kekuatan ini, jadi dia tidak bisa mengingatnya. Namun, adegan ini tidak diragukan lagi memberitahu. Setelah menghancurkan space crack, Yang Kai perlahan bertanya, apakah Anda ingin hidup atau mati? Jika dia tidak melakukan sesuatu seperti ini, dia tidak akan bisa meyakinkannya. Baru saja, tindakannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pihak lain. Itu semua tergantung pada keinginan pihak lain untuk hidup. Tuan wilayah klan tinta hitam mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Yang Kai tidak keberatan. Permusuhan antara ras manusia dan klan tinta hitam terlalu dalam untuk diselesaikan, jadi sikap ini sesuai dengan harapannya. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Petik 2. Kali ini, penguasa wilayah klan tinta hitam terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Gesen. Alis Yang Kai naik sedikit. Keinginannya untuk hidup tidak rendah, jadi bisa bekerja sama adalah hal yang baik. Tidak sulit untuk memahami bahwa terjebak di sini berarti kematian. Meskipun ada musuh di depannya, jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tidak ada yang mau menyerah. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu, jadi jawablah dengan jujur. Saya akan menyelamatkan Anda dan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyerang Anda dalam setengah hari. Adapun apakah Anda hidup atau mati dalam setengah hari, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Petik 2. Gesen berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jika dia melihat seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 terperangkap di sini, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Yang Kai mencibir, dalam keadaanmu saat ini, apakah kamu percaya padaku atau tidak, kamu masih harus mempercayainya. Jika Anda tidak percaya, maka tunggu saja kematian di sini. Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda dapat mencoba melarikan diri ke sini dan melihat apakah Anda dapat melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Gesen menjadi jelek. Dia juga tahu bahwa Yang Kai mengatakan yang sebenarnya, tetapi perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain ini tidak baik. Jika dia benar-benar bisa melarikan diri, apakah dia masih akan terjebak di sini? Setiap kali dia mencoba, dia akan dipenuhi luka. Jika dia tidak cukup hati-hati, dia akan mati beberapa kali. Selain itu, Yang Kai hanyalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, jadi bagaimana mungkin kata-katanya mewakili sikap ras manusia? Orde ke-8 yang berdiri di sebelah Yang Kai berkata dengan agak tidak sabar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena Yang Boy mengatakan bahwa tidak ada yang akan menyerang Anda dalam setengah hari, kami akan membiarkan Anda melarikan diri selama setengah hari. Dalam pertempuran di kota raja, bahkan anjing itu, Mo Zhao, telah mati,
dan tidak banyak dari kalian para penguasa wilayah yang selamat, jadi bagaimana jika kami membiarkanmu hidup? Apakah kamu masih berani muncul di depan kami? Ras manusia tidak tahu banyak tentang situasi klan tinta hitam, terutama tentang sarang induk yang mereka spekulasikan sebelumnya. Meskipun mereka dapat memastikan bahwa ada sarang tinta yang lebih tinggi di atas sarang tinta tingkat raja kerajaan, ras manusia tidak tahu apa-apa tentang sarang induk. Jika mereka dapat memperoleh beberapa informasi tentang sarang induk, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari penguasa wilayah. Open Heaven Order ke-8 ini tidak diragukan lagi telah menyadari niat Yang Kai, itulah sebabnya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Ge-sen menggelengkan kepalanya, matanya menyapu mereka berdua sebelum kembali ke kelompok. Jika leluhur tua ras manusia dapat menjamin bahwa dia tidak akan membunuhku, kamu dapat menanyakan apapun yang kamu inginkan. Sungguh lancang. Open Heaven Order ke-8 berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok leluhur tua tiba-tiba muncul di samping. Jelas bahwa dia juga telah menemukan situasi di sini di Great Evolution Pass dan seharusnya sudah bergegas sejak lama, tetapi dia bersembunyi di dekatnya. Melihat leluhur tua smile, ekspresi Ge-sen menjadi agak gugup. Ini adalah seorang kultivator tertinggi manusia yang sendirian membunuh Mo Zhao, klan tinta hitam mana yang tidak akan takut padanya. Baik, saya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Leluhur tua yang tersenyum memandang Ge-sen dan berkata, Anda dapat memilih untuk tidak menjawab, tetapi jika Anda berani berbohong. Ras manusia saya memiliki beberapa metode yang bisa membuatmu berharap kau mati. Ge-sen berjuang sejenak sebelum menerima nasibnya. Bagus. Leluhur tua bertanya, di atas sarang tinta tingkat raja kerajaan Anda adalah sarang tinta kelas yang lebih tinggi. Apakah itu sumber dari klan tinta hitam? Ge-sen mengerutkan kening, saya tidak yakin, mungkin. Leluhur tua smile menatapnya dan berkata dengan ringan, kamu mencari kematian. Ge-sen berkata dengan suara rendah, aku benar-benar tidak tahu, itu tidak disengaja. Leluhur tua menyipitkan matanya sedikit, kamu adalah penguasa wilayah klan tinta hitam, bagaimana mungkin kamu tidak memahami masalah yang begitu sederhana? Ge-sen menjelaskan, ada perbedaan antara penguasa wilayah. Mungkin tuan wilayah bawaan tahu tentang hal-hal ini, tetapi sebagai tuan wilayah yang dipromosikan, saya tidak tahu banyak tentang rahasia keluarga. Petik 2. Senyum leluhur tua bertanya dengan rasa ingin tahu, bawaan. Dipromosikan. Apa itu tuan wilayah bawaan? Apa itu tuan wilayah yang dipromosikan? Petik 2. Di samping, Yang Kai mendengarkan dengan takjub. Meskipun dia telah menghabiskan beberapa waktu di pedalaman klan tinta hitam, dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara penguasa wilayah ini. Setelah munculnya sarang tinta raja kerajaan, kelompok pertama tuan wilayah adalah tuan wilayah bawaan. Setelah itu disebut penguasa wilayah yang dipromosikan. Mengatakan demikian, dia melirik Yang Kai, yang dia bunuh, tuan wilayah Cekong, adalah salah satu tuan wilayah bawaan. Senyum leluhur tua melirik Yang Kai, yang hanya mengangkat bahu. Dalam situasi seperti itu, jika bukan Cekong yang mati, dialah yang mati. Siapa yang peduli tentang bawaan dan dipromosikan? Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang pembagian seperti itu. Apa perbedaan antara keduanya? Senyum leluhur tua bertanya, samar-samar merasa bahwa kali ini, dia mungkin dapat memperoleh banyak informasi tentang klan tinta hitam dari Ge-sen ini, yang semuanya sangat rahasia. Ge-sen memikirkannya sejenak sebelum menjawab, jika kita berbicara tentang perbedaan, pasti ada beberapa. Karena tuan wilayah bawaan lahir lebih awal dan berkultivasi untuk waktu yang lama, kekuatan mereka umumnya lebih kuat, tetapi perbedaan terbesar adalah bahwa mereka dilahirkan langsung dari sarang tinta tuan kerajaan. Begitu mereka lahir, mereka akan memiliki kekuatan dan status sebagai penguasa wilayah. Mata leluhur tua smile menyipit, dan Yang Kai bahkan lebih terkejut, sarang tinta tingkat raja kerajaan dapat secara langsung melahirkan tuan wilayah. Setelah dipikir-pikir, ini seharusnya tidak terjadi. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin klan tinta hitam memiliki begitu sedikit penguasa wilayah? Meskipun ada lebih banyak penguasa wilayah daripada kultivator ras manusia Orde ke-8, jika apa yang dikatakan Ge-sen benar, maka penguasa wilayah klan tinta hitam tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Sebelumnya, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, jadi mengapa mereka tidak menghasilkan lebih banyak penguasa wilayah? Apakah ada batasnya? Senyum leluhur tua bertanya dengan tajam. Ge-sen mengangguk, ada batasnya. Saya pernah mendengar dari tuan wilayah lain bahwa kelahiran tuan wilayah bawaan terkait dengan tanah sumber. Di zaman kuno, para raja kerajaan datang dari tanah sumber dan mengeluarkan sarang tinta raja kerajaan mereka sendiri.
Sarang tinta ini memiliki beberapa kekuatan dari tanah sumber, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan ini penguasa wilayah bawaan dapat lahir. Petik 2. Tanah sumber. Hati leluhur tua Smile, Yang Kai, dan yang lainnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah tanah sumber. Arti kata itu sendiri sudah cukup untuk membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Selain itu, ini adalah sesuatu yang Gesen telah berinisiatif untuk mengungkapkan. Apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak diketahui. Tapi dari kelihatannya, orang ini benar-benar tidak ingin mati, kalau tidak bagaimana rahasia seperti itu bisa dengan mudah terungkap. Tidak terburu-buru untuk menanyakan tentang tanah sumber, leluhur tua Smile, tersenyum dan berkata, dengan kata lain, dengan kekuatan tanah sumber, sarang tinta tuan kerajaan mampu melahirkan tuan wilayah. Setelah melahirkan tuan wilayah bawaan, kekuatan itu habis. Itu benar, kata Gesen dengan ekspresi pahit, kami para penguasa wilayah semuanya perlahan berkultivasi sampai sekarang. Dibandingkan dengan penguasa wilayah bawaan, status dan kekuatan kita jauh lebih rendah. Kalau begitu kamu benar-benar menyedihkan. Yang Kai menghela nafas. Gesen menggelengkan kepalanya dan berkata, ras manusia Anda memiliki pepatah yang mengatakan, ada untung dan rugi. Meskipun teritori Lord bawaan sangat kuat ketika mereka lahir, mereka akan tetap menjadi teritori Lord selama sisa hidup mereka. Di sisi lain, kita yang berkultivasi selangkah demi selangkah akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja kerajaan. Petik 2. Mengapa demikian? Yang Kai bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berbicara secara logis, bukankah lebih baik memiliki kekuatan bawaan? Tetapi ketika datang ke klan tinta hitam, semuanya berbeda. Saya tidak yakin. Gesen menggelengkan kepalanya, tuan kerajaan Mo Zhao adalah tuan wilayah yang dipromosikan. Senyum leluhur tua tetap diam. Hanya dengan beberapa kata sederhana, dia telah memperoleh banyak informasi. Tuan wilayah bawaan, tuan wilayah yang dipromosikan, tanah sumber. Ada juga raja kerajaan yang datang dari tanah sumber dengan sarang tinta tingkat raja kerajaan mereka sendiri. Tentu saja, untuk raja kerajaan yang baru dipromosikan seperti Mo Zhao, ini jelas bukan masalahnya. Sarang tinta tingkat raja evolusi besar ditinggalkan oleh tuan kerajaan yang telah meninggal 30.000 tahun yang lalu, jadi Mo Zhao telah mendudukinya. Mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, leluhur tua Smile tersenyum dan bertanya, kembali ke pertanyaan saya, apakah sarang induk berada di tanah sumber yang Anda sebutkan sebelumnya? Gesen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar nama sarang ibu sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah itu terletak di tanah sumber. Namun, meskipun saya belum pernah berhubungan dengan Royal Lord Ignis sebelumnya, saya masih memiliki beberapa spekulasi tentang Ignis peringkat yang lebih tinggi. Jika sarang induk yang Anda sebutkan benar-benar ada di dunia ini, kemungkinan besar itu ada di tanah sumber.